Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 636. Kamu bisa tersesat. Satu permintaan adalah kamu tidak boleh meninggalkan Kinsi. Aku akan mencarimu kapan saja. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu telah pergi, kemanapun kamu pergi di dunia ini, aku akan membunuhmu. Chen Feng berbalik dan perlahan berjalan ke bawah. Alasan mengapa dia berhenti membunuh Satyansia adalah karena dia memiliki tekad yang besar. Tidak peduli apa yang dikatakan Satyansia barusan itu benar atau salah, hanya karena menghasut Tan Xiaoting dan hampir membunuh begitu banyak anak, tidak sayang untuk mati. Terlebih lagi, terlepas dari apakah itu kesalahan atau bukan, Zhang Xinyan diracun karena dia membunuh dunia. Semua hal ini, jika Anda tidak memotong orang ini dengan 1000 pisau, pihak lain sudah akan membakar banyak dupa. Tapi meski begitu, apa yang terjadi sudah terjadi, dan sisanya harus terus ditangani. Ruan Qingqiu ditangkap oleh klan Yuntang, meskipun kepolosannya tidak dalam bahaya, nyawanya tetap dalam bahaya. Bukan hanya soal Ruan Qingqiu saja, tapi juga kejadian ini, bisa dikatakan Sekte Yuntang berinisiatif memprovokasi dirinya sehingga menyebabkan ia menjadi seperti ini. Dia adalah pria yang dilahirkan untuk membalas kejahatan. Ini bertindak begitu arogan sehingga dia harus membunuh mereka. Namun harus dikatakan bahwa kekuatan Sekte Yuntang tidak bisa dianggap remeh. Kedua tetua sudah seperti ini, dan racun Guanyin yang belum pernah bertemu sebelumnya bahkan lebih menakutkan. Ini hanya kekuatan yang terlihat di permukaan Sekte Yuntang, sekte rahasia yang tersembunyi seperti itu harus memiliki fondasi dan dukungan yang lebih kuat. Oleh karena itu, menyelamatkan Ruan Qingqiu bukanlah perkara mudah. Simpanlah untuk membunuh dunia, semoga berguna di masa depan. Melihat punggung Chen Feng yang mundur, Satyansia, dengan wajah pucat, tiba-tiba berkata, "Saya mendengarkan Anda. Jika Anda tidak meninggalkan Kinsi, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang kekuatan Anda yang sebenarnya. Adapun anugerah penyelamat hidup yang kuberikan padamu saat itu, kamu bisa datang dan mendapatkannya kapan saja." Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Feng pergi tanpa berhenti atau melihat ke belakang. Berkat upaya petugas pemadam kebakaran di lantai 1, api berhasil dipadamkan. Chen Feng keluar dari asap, seluruh tubuhnya patah dan matanya merah, mengikuti setiap langkah, sangat dingin. Melihat Chen Feng yang malu, Li Tongzu tertegun sejenak sebelum berlari dengan cepat. "Orang gila, kamu baik-baik saja." Dia memandang Chen Feng dari atas ke bawah, dan dia tidak tahan melihatnya. Setelah sekian lama mengenal Chen Feng, inilah Chen Feng paling menyedihkan yang pernah saya lihat. Tubuh Chen Feng berlumuran luka dan darah, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa menahannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Minta seseorang untuk menyelamatkan orang itu, lalu kendarai mobilmu ke rumah sakit." Chen Feng mengucapkan beberapa kata sederhana dengan wajah tanpa ekspresi. Li Tongzu mengangguk dengan cepat, berlari kembali untuk memberikan beberapa instruksi, dan mengemudikan mobil yang diparkir di depan gedung. Chen Feng masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang. Li Tongzu menginjak pedal gas dan melaju pergi. Dari waktu ke waktu, matanya melewati kaca spion untuk mengamati Chen Feng. Chen Feng hari ini memberinya perasaan aneh. Ini bukan sepenuhnya karena ekspresi depresi dan tubuh malu Chen Feng saat ini. Itu semacam intuisi, saya hanya merasa bahwa Chen Feng hari ini, di bawah tubuhnya yang tampak malu, sebenarnya luar biasa. "Apakah kamu punya rokok? Beri aku satu." Tiba-tiba Chen Feng berkata, "Ya." Li Tongzu mengemudi dengan satu tangan, segera mengeluarkan korek api dan sebungkus rokok Tiongkok, dan mengembalikannya. Chen Feng mengambil kotak rokok dan menjentikkannya, dan sebatang rokok langsung terbang ke bibirnya. Dia menyalakan korek api, menyalakan rokok, dan menghisapnya. Saat itu, seluruh tubuhnya tampak rileks dari keadaan tegang. Tiba-tiba, dadaku melonjak. Ekspresinya berubah, dan dengan letupan, seteguk besar darah muncrat. Darah menyembur langsung ke kursi penumpang, dan Chen Feng merasa tenaganya habis, dan dia berbaring di kursi, matanya menjadi kabur. "Gila, gila." Mendengarkan tangisan Li Tongzu, dia akhirnya menutup matanya dan menunggu sampai Chen Feng bangun lagi. Saat itu sudah jam 8 malam. Dia membuka matanya dan menemukan dirinya berada di bangsal terpisah. Ada botol selempang yang tergantung di lengannya, dan tubuhnya ditutupi perban. Dengan suara, "Wow," dia melepas selimutnya, mencabut jarum gantung di tangannya, dan turun dari tempat tidur. "Saudara Chen,
jangan bergerak. Liu Jingbai, Liu Fengyan, dan Li Tongzu sedang berbicara di samping. Ketika mereka melihat Chen Feng bangun, mereka bergegas untuk membantu Chen Feng. Chen Feng tanpa ekspresi, menggelengkan kepalanya dan berkata, Jingbai, jangan khawatir, aku tahu tubuhku baik-baik saja. Di mana Xinyan? Yang paling dia khawatirkan sekarang, selain Ruan Qingqiu, adalah Zhang Xinyan. Liu Jingbai tahu bahwa Chen Feng sedang memikirkan Zhang Xinyan, jadi dia berhenti mencoba membujuknya dan hanya memimpin jalan. Di sebelah, saudara Chen, saya akan mengantarmu ke sana. Mereka berdua meninggalkan pintu bangsal satu persatu. Liu Fengyan dan Li Tongzu saling berpandangan dan berkata, ikuti keluar. Liu Jingbai mendorong pintu bangsal dan menyingkir. Chen Feng langsung masuk dan melihat Zhang Xinyan duduk di ranjang rumah sakit dengan botol selempang. Kecuali jaring laba-laba hitam di wajahnya, dia tampak baik-baik saja. Wang Xinyao dan Zhang Shenghao berdiri di samping Zhang Xinyan ketika mereka melihat Chen Feng datang, mereka berdua berdiri. Orang gila, kamu sudah bangun. Melihat Chen Feng, Zhang Xinyan sangat gembira dan sedikit bersemangat. Dia bahkan menunjukkan senyuman bangga. Paman, orang gila. Menghadapi salam dari Zhang Shenghao dan Wang Xinyao, Chen Feng hanya mengangguk. Kemudian dia melangkah tepat ke depan Zhang Xinyan dan memegang tangan Zhang Xinyan. Dia berbisik, jangan khawatir, anak-anak itu, kecuali Tan Xiaoting dan Xie Xiaolong, semuanya masih hidup. Saya sudah mengetahuinya dari Direktur Li. Zhang Xinyan berkata dengan antusias, orang gila, terima kasih, saya tahu, kamu terluka karena janjimu kepadaku untuk menyelamatkan anak-anak itu. Chen Feng dengan lembut menyeka air mata hangat Zhang Xinyan dengan ibu jarinya, dan berkata, saya harus berterima kasih kepada Anda, jika bukan karena Anda pengorbanan tidak akan pernah berakhir seperti ini. Percakapan keduanya membuat Wang Xinyao semakin merasa bersalah. Dia menundukkan kepalanya dan mengusap jari-jarinya, tidak berani menatap Chen Feng. Cui Jiangxi adalah orang jahat, tapi dia telah menghubungi orang jahat ini tanpa memberitahu pamannya sebelumnya. Bibinya digigit laba-laba tahun putih karena ingin menyelamatkannya. Semua ini karena dia. Xin Yao. Tepat ketika dia merasa bersalah, Chen Feng tiba-tiba memanggilnya. Ah! Dia mengangkat kepalanya karena terkejut, dan kebetulan melihat mata pamannya. Tiba-tiba rasa bersalah kembali menyerangku. Chen Feng berkata sambil tersenyum hangat, mulai hari ini, tugas merawat bibiku akan diserahkan kepadamu. Aku yakin kamu bisa menanganinya dengan baik. Hati Wang Xinyao tiba-tiba menghangat dan dia mengangguk dengan keras. Dari mata pamannya, dia tidak bisa melihat sedikit pun rasa bersalah, matanya masih hangat seperti biasanya. Dia meneteskan air mata hangat ke perutnya, tidak membiarkan siapapun melihatnya. Lalu diam-diam aku bersumpah akan menjaga bibiku dengan baik. Setelah menghibur Wang Xinyao, Chen Feng berdiri dan bertanya, di mana dokternya? Apa pendapat dokter tentang luka beracun Xinyan? Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Bab 537. Racun yang diracuni oleh Nona Zhang sangat aneh. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya sepanjang hidup saya dalam praktik medis. Seorang ahli yang sangat tua, berkacamata, terus menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhnya menua dengan cepat. Banyak organ juga rusak dengan cepat. Ini sama sekali tidak sesuai dengan tanda-tanda fisiologis seorang pemuda. Adapun laba-laba tahun putih yang Anda sebutkan, saya belum pernah mendengarnya. Saya belum pernah mendengarnya. Sungguh tidak mungkin, jadi saya hanya bisa mengundang beberapa pakar internasional. Para ahli datang untuk melihatnya. Chen Feng mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Dia memahami bahwa di dunia nyata, hal-hal di dunia malam yang gelap seringkali tidak berdaya. Racun laba-laba tahun putih memang sangat menakutkan. Pada saat pertama digigit, racun tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Zhang Xinyan. Bila putihnya bisa menyedot luka beracun biasa, tapi tidak bisa melawan racun laba-laba tahun putih. Ruangan itu sangat sunyi dan menyedihkan. Ruan Qingqiu dibawa pergi, tetapi Zhang Xinyan juga jatuh ke dalam tubuh yang diracuni dan sulit disembuhkan. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Chen Feng terpukul keras. Orang gila, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, pergi dan temui orang lain. Anak buahmu, serta Wu Yin dan yang lainnya, semuanya ada di bangsal di lantai ini. Setelah mengalami kejadian ini, Zhang Xinyan sepertinya telah dewasa. Dia bisa menyelesaikan suasana tegang yang disebabkannya dalam sekejap mata. Dia juga bisa memikirkan Chen Feng untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Cao Baibai, Wu Yin dan yang lainnya terluka parah karena Chen Feng.
Kalau begitu kamu istirahat dulu, dan aku akan pergi melihatnya. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, dan dengan penuh pertimbangan meletakkan tangan Zhang Xinyan di bawah selimut. Liu Jingbai sangat cerdas dan segera memimpin jalan menuju Chen Feng. Harus dikatakan bahwa pertempuran ini hampir berakibat fatal bagi Wu Yin. Qian Yin, yang melindungi Liu Jingbai, adalah satu-satunya yang selamat. Lalu ada Xi Yin, tapi pingsan karena gas beracun. Fo Yin terluka parah oleh Tang Xiong dan menderita akibat ledakan. Setelah beberapa penyelamatan, dia selamat. Li Yin dan Su Yin, yang melindungi Ruan Qingqiu, berada di ambang kematian. Orang yang paling sedikit terluka juga yang terkuat merupakan Cao Baibai. Melihat Chen Feng lagi, Cao Baibai berkata dengan lemah, "Hahaha, sejak aku bertemu denganmu, hidupku selalu terasa menyedihkan." Dalam pertempuran ini, dia mencoba yang terbaik dan hampir kehilangan nyawanya. Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Terima kasih. Saya ingat semua yang Anda lakukan, dan saya mengingatnya dengan uang. Saya tidak akan merindukan Anda satu sen pun. Ketika Anda pensiun di masa depan, uang yang akan saya berikan kepada Anda akan cukup untuk hidup di masa depan. Belilah sebuah villa di Los Angeles, pekerjakan banyak pelayan, nikahi beberapa wanita, dan biarkan kamu menikmati masa tuamu." Cao Baibai, yang masih sedikit kesal, tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman ketika dia mendengar tentang uang itu. Singkatnya, bekerja untuk orang lain juga merupakan bisnis yang mematikan, dan Anda juga akan terluka. Anda belum tentu menghasilkan banyak uang di sini. Dalam hal ini, bekerja di tempat Chen Feng bukanlah perlakuan buruk baginya. Singkatnya, selama dia punya uang, inilah pengejarannya. Dia berkata kepada Chen Feng, "Hei, selama kamu tidak gagal membayar hutangmu, tidak apa-apa." Chen Feng hanya bisa setuju lagi. Setelah memeriksa Cao Baibai dan Wu Yin, Chen Feng merasa sangat berat. Perlindungan yang dia bangun sangat rentan terhadap musuh yang kuat. Dengan cara ini, semua orang yang dia sayangi akan menjadi kelemahannya. Dan Yuntang Men hanyalah permulaan, dan karakter-karakter kuat itu akan muncul satu demi satu. Lalu, bagaimana seharusnya Anda melindungi orang yang Anda sayangi? Tampaknya beberapa kekuatan juga akan mengambil tindakan. Terlebih lagi, Provinsi Qin harus sepenuhnya dibangun sebagai markas berlapis besi sehingga tidak ada musuh yang bisa masuk dengan mudah. Kejadian di Sekte Yuntang ini juga bisa dianggap sebagai sebuah peluang. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai memoles urusan Qinzi. Liu Jingbai, yang sedang memikirkan sesuatu dan menemani Chen Feng, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Chen, setelah kamu pingsan, rumah sakit melakukan banyak tes pada tubuhmu." Dia ragu-ragu untuk berbicara, merasa emosional. Karena kalau dilihat dari laporannya saja, kemungkinan besar Chen Feng tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun. Ketika dia melihat laporan itu, dia hampir pingsan. Chen Feng tersenyum hangat dan berkata kepada Liu Jingbai dengan sangat lembut, "Jingbai, jangan khawatir, Saudara Chen sangat memperhatikan tubuh Saudara Chen. Saya tahu bahwa banyak indikator fisik saya 4 kali lipat dari orang normal, jadi hariku setara dengan 4 hari orang lain, dan 1 tahun setara dengan tahun orang lain. Dan hatiku tidak sanggup lagi menahan darahku yang mendidih. Aku tidak tahu kapan hati kecil ini akan meledak." "Saudara Chen." Liu Jingbai tiba-tiba berteriak tak terkendali. Dia berkata dengan emosional, "Saya tidak mengizinkan Anda membuat lelucon seperti itu, saya tidak mengizinkannya, saya ingin Anda hidup selamanya, Anda dengar. Ini perintah." Air mata mulai mengalir di matanya. Chen Feng berhenti tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Liu Jingbai dengan erat. Dia berbisik di telinga Liu Jingbai, "Percayalah, aku tidak akan mati. Aku belum memberimu kebahagiaan." Kalimat ini tiba-tiba merusak mood Liu Jingbai, dan air matanya akhirnya keluar. "Saudara Chen, saya menunggu Anda memberi saya kebahagiaan. Saya pasti akan melakukannya, saya berjanji." Chen Feng tahu bahwa tubuhnya tidak dapat lagi menanggung terlalu banyak hal. Ini juga alasan mengapa dia bersedia menggunakan jarum penyegel tulang untuk menyegel budidayanya. Namun seringkali, penggunaan tubuh yang berlebihan menjadi pilihan terakhir. Selain itu, dia masih memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan. Sesuatu yang lebih penting dari hidupnya. Kembali ke bangsal Zhang Xinyan lagi, suasananya menjadi sangat santai dan tidak lagi menyedihkan. Lelucon sesekali bisa memicu ledakan tawa di dalam ruangan. Guk guk guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. "Halo." Setelah memikirkannya,
Dia menjawab telepon. Halo. Chen gila. Sebuah suara yang dalam datang dari sisi lain. Chen Feng berjalan ke jendela, mengerutkan kening dan berkata, saya Chen Feng, siapa kamu? Sungguh menakjubkan. Anda benar-benar membunuh dua tetua dari Sekte Yuntang kami. Pria itu berkata dengan suara rendah, saya Tang Yun, tetua kedua dari Sekte Yuntang, juga ayah Tang Hao. Bagaimana cara menyelesaikan akun ini? Mendengar kata-kata ini, kemarahan Chen Feng tiba-tiba melonjak. Dia membuka mulutnya dan mengutuk, ini salahmu. Menurutmu siapa Sekte Yuntangmu? Kali ini, Sekte Yuntangmu yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagiku, dan kamu masih tanpa malu-malu mencoba menyelesaikan masalah denganku. Milikku. Wanita, temanku, bawahanku, apa? Apakah kamu menindasku secara gratis? Membunuh kalian berdua yang lebih tua hanyalah permulaan, mari kita lihat. Kamu, Tang Yun marah dan berkata dengan marah, oke anak laki-laki sombong, saya tidak tahu cara apa yang biasa Anda gunakan untuk membunuh Tang Wei dan Tang Xiong, tapi izinkan saya memberitahu Anda, Sekte Yuntang bukanlah seseorang yang dapat membuat Anda tersinggung. Juga, anak saya menangkap seorang wanita bernama Ruan Qingqiu, dikatakan bahwa dia adalah wanitamu, apakah kamu ingin melihat wanitamu mati? Chen Feng berpikir dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan penuh penghinaan, kamu masih memiliki keberanian untuk menyebut dirimu sekte yang kuat dan membuat keributan tentang seorang wanita, apakah aku orangnya? Aku merasa malu padamu. Dapat dilihat dari sini bahwa kamu, Sekte Yuntang, semuanya adalah sekelompok rakyat jelata. Kamu benar-benar ahli lidah yang tajam. Aku akan mencabut lidahmu cepat atau lambat. Tang Yun berkata dengan marah, di sini jika Anda memiliki kesempatan, datanglah ke Yuntang Men, apakah Anda dapat membawa wanita Anda pergi tergantung pada kemampuan Anda. Saya akan sampai di sana dalam 7 hari. Kata Chen Feng tanpa ragu-ragu. Oke. Tang Yun berkata, aku akan menunggumu di kota Tianfu. Jika kamu tidak datang dalam waktu 7 hari, aku akan melemparkan wanita ini ke pegunungan untuk memberi makan serigala. Bab 638. Setelah menutup telepon, Chen Feng berdiri diam di depan jendela, mengerutkan kening. Ada juga keheningan di bangsal, tidak ada yang berbicara. Li Tua, apakah kamu punya rokok? Sebuah kata tiba-tiba keluar dari punggung Xiao Ji. Suaranya bergetar, agak dalam. Li Tongzu tertegun sejenak, lalu bereaksi cepat, mengeluarkan sebatang rokok dan korek api, dan memberikannya kepada Chen Feng. Chen Feng mengambil rokok itu dan tanpa menoleh, dia menyalakannya dan menghisapnya. Dia membuka jendela, dan asap beterbangan, menghilang ke segala arah. Setelah mengepulkan asap, punggungnya yang terkulai tampak sedikit tegak. Semua orang menunggu dengan tenang dan menyaksikan Chen Feng selesai merokok. Mereka tahu bahwa Chen Feng terlalu lelah, dengan terlalu banyak hal dan tekanan yang membebani bahu kurus itu. Tapi bahu itu sangat kuat dan mampu menahan apapun. Oke, mari kita mulai bisnis. Setelah mengembuskan asap terakhir, Chen Feng tiba-tiba berbalik. Setelah mengubah keseriusannya sepanjang hari, dia tersenyum, dengan mata percaya diri, dan berkata kepada semua orang kebetulan ada di sini, mari kita mengadakan pertemuan kecil di bangsal Xinyan. Senyuman akrab itu, mata akrab itu, seperti sinar matahari di musim dingin, menghilangkan rasa dingin semua orang. Hati semua orang yang tegang menjadi rileks. Di bangsal kecil, semua orang berkumpul membentuk lingkaran di depan bangsal Zhang Xinyan. Chen Feng berkata, sejujurnya, racun yang meracuni Xinyan agak istimewa. Suatu hari adalah musim semi dan musim gugur. Jika Anda bisa, tidak mendapatkan pengobatan yang efektif dalam 7 hari, 7 hari ini mungkin adalah sisa hidup Xinyan. Xinyan akan menjadi tua sedikit demi sedikit, lalu mati. Permulaan ini membuat suasana yang akhirnya mereda menjadi dingin kembali. Terutama Zhang Xinyan, tidak peduli seberapa keras dia memperingatkan dirinya untuk menjadi kuat, dia tetap tidak bisa berhenti gemetar di dalam. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Tapi yang lebih dia takuti adalah dia tidak bisa lagi menemani pria ini dan menjalani seluruh hidupnya selangkah demi selangkah. Dia belum cukup hidup, dia benar-benar belum cukup hidup. Paman, kamu pasti punya sesuatu kan? Kamu pasti bisa menyelamatkan Bibi, beritahu kami. Wang Xinyao mengerucutkan bibirnya, air mata mengalir di sudut matanya. Dia memegang tangan Chen Feng dan menatap pamannya yang seperti dewa di hatinya dengan mata yang tulus. Zhang Shenghao di samping menggendong tubuhnya,
mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak berbicara. Namun sepertinya dalam sekejap, seluruh tubuhnya telah menua. Chen Feng berkata, racun laba-laba tahun putih tidak dapat disembuhkan di rumah sakit, dan bahkan Satyansia sendiri tidak dapat menyembuhkannya. Kalimat ini membuat hampir semua orang sulit menerimanya. Terutama Wang Xinyao dan Zhang Shenghao, bukankah itu berarti Zhang Xinyan hanya punya waktu kurang dari 7 hari untuk hidup? Paman, kamu selalu ada di hatiku dan maha kuasa. Kamu berbohong padaku. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan bibiku, kan? Wang Xinyao terisak, sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Liu Fengnian juga berkata, Chen Feng, tingkat medis dunia sangat tinggi sekarang, mengapa saya tidak meminta seseorang untuk mencari dokter internasional yang baik untuk memeriksanya? Chen Feng tidak menjawab kata-kata Liu Fengnian, tetapi berjongkok dan menarik tangan memegang Zhang Xinyan. Dia berkata, Xinyan, aku ingin mengajakmu keluar, hanya kita berdua, untuk melihat gunung, sungai, langit tak berawan, dan ladang menari tertiup angin. Apakah kamu bersedia? Pertanyaan ini seperti sumpah pernikahan, sangat saleh. Zhang Xinyan tampak seperti gadis yang dilamar, dengan air mata kebahagiaan menetes di punggung tangan mereka. Pada saat itu, air mata mengalir seperti bunga, menghangatkan segalanya. Mata Chen Feng penuh cinta, dia mengangguk, lalu berdiri dan berkata, racun laba-laba tahun putih Xinyan tidak memiliki solusi di dunia nyata, tetapi ada sisi lain dari dunia ini, dan itu adalah dunia malam yang gelap. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di dunia nyata, tapi di dunia malam yang gelap, ada jalan. Aku ingin membawa Xinyan ke tuanku. Dia pria yang aneh. Jarum perak di tangannya memiliki kekuatan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Jika dia tidak bisa, maka Xinyan benar-benar tidak bisa melewati level ini. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan rambut putih dan janggut putih langsung muncul di benak Chen Feng. Tuan Liu, jika keluarga Anda kaya, bantu saya membeli RV yang lebih baik. Saya akan berkendara ke sana bersama Xinyan, dan kita bisa melihat gunung dan sungai di Ibu Pertiwi di sepanjang jalan. Kata Chen Feng lagi. Semua orang menghela nafas lega ketika mendengar bahwa racun Zhang Xinyan masih bisa diselamatkan. Liu Fengnian berjanji, jangan khawatir tentang hal kecil ini. Saya akan meminta seseorang segera mengendarai RV dan memarkirnya di tempat parkir di lantai bawah rumah sakit. Untuk menjadi tuanmu, dia harus menjadi seorang ahli. Saya percaya racun Nona Zhang bisa disembuhkan. Wang Xinyao menyeka air matanya, tersenyum, dan berkata dengan gembira, Bibi, kamu pasti akan sembuh. Paman, bolehkah aku pergi bersamamu? Wang Xinyao terlihat manis, yang langsung membuat semua orang tertawa. Liu Jingbai memelototi Wang Xinyao dan berkata, kamu tidak muda lagi, dan kamu tidak memiliki penglihatan seperti ini. Itu adalah waktu yang menjadi milik mereka berdua, tidakkah kamu mengerti? Tatapan tegas Liu Jingbai membuat Wang Xinyao mundur, oh, kata. Zhang Xinyan memandang Liu Jingbai dan tiba-tiba merasa terharu. Saat ini, dia merasa penuh pengertian dan cinta. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa semua orang di sini adalah kerabatnya. Chen Feng menyentuh kepala Wang Xinyao dan berkata sambil tersenyum, lain kali aku punya kesempatan, aku akan mengajakmu jalan-jalan, tapi aku tidak bisa melakukannya kali ini. Aku akan meminta Dayong pindah ke sini untuk menjagamu akhir-akhir ini, apakah kamu mengerti? Pada titik ini, dia memikirkan sesuatu lagi dan berkata kepada Li Tongzu, Li Tua, akhir-akhir ini saya pergi, saya selalu meminta Anda untuk lebih berhati-hati. Anda harus memantau dengan ketat pergerakan orang luar di Qinzi, terutama orang-orang dari Sekte Yuntang. Jangan biarkan mereka sangat mudah untuk menyusup ke dalam. Dimengerti. Li Tongzu mengangguk. Chen Feng menambahkan, kami juga mengirimkan tenaga tambahan untuk secara diam-diam melindungi Wang Xinyao dan Liu Jingbai. Meskipun sekte esoteris tersembunyi seperti Sekte Yuntang sangat kuat, mereka pada akhirnya takut dengan kekuatan dunia sekuler dan tidak berani menimbulkan terlalu banyak masalah di dunia sekuler. Banyak hal terjadi, mengertikah kamu? Setelah kejadian ini, dia tidak berani gegabah terhadap orang-orang yang dia sayangi. Jika sesuatu terjadi pada Liu Jingbai dan Wang Xinyao lagi sebelum Zhang Xinyan dan Ruan Qingqiu diselesaikan, maka dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Li Tongzu mengangguk dan berkata, oke, jangan khawatir, saya akan segera mengatur beberapa pakaian preman untuk melindungi Liu Jingbai dan Wang Xinyao akhir-akhir ini. Chen Feng berkata kepada Zhang Shenghao lagi, Bos Zhang,
Anda akhirnya memisahkan diri dari geng, kamu seharusnya tidak melakukannya. Maaf merepotkanmu, tetapi Ruan Qingqiu tidak ada di sini, dan Liga Qin akan dibiarkan tanpa master untuk sementara waktu. Saya khawatir akan ada masalah. Dulu kamu bos dari Pleiades Star Society, dan Pleiades Star Society juga digabung ke dalam Liga Qin. Saya lebih yakin dengan Anda. Saya ingin Anda pergi dan mengelola Liga Qin selama beberapa hari, bagaimana menurut Anda? Ruan Qingqiu menderita, dan dia tidak boleh membiarkan fondasi Ruan Qingqiu terpengaruh. Zhang Shenghao setuju tanpa ragu-ragu, oke, tidak banyak yang terjadi di proyek ini, dan saya kebetulan berkumpul dengan beberapa saudara asli saya. Setelah semuanya diatur, Chen Feng akhirnya merasa lega dan berkata kepada semua orang, aku akan menemanimu besok pagi. Xinyan berangkat, aku akan menjagamu selama ini, sampai hari di mana aku membawa Xinyan dan Qingqiu kembali, sesuai aturan lama, mentraktir semua orang makan di kedai barbeque di lantai bawah di komunitas Linyai. Bab 639. Malam itu, Qin Ming datang ke rumah sakit dengan satu peleton tentara. Berdasarkan permintaan Chen Feng, Wu Yin dan Cao Baibai, yang terluka parah, semuanya dikirim ke rumah sakit militer. Meski tampaknya agak terlalu hati-hati. Tapi Chen Feng merasa itu perlu. Selama dia tidak memiliki kekhawatiran apapun, dia pasti akan mampu mengalahkan Sekte Yuntang sepenuhnya. Wu Yin memang telah bekerja keras akhir-akhir ini dan telah banyak berkorban. Dia telah memutuskan untuk mengatur agar mereka kembali ke lembah delapan dewa. Karena dengan kemampuannya, musuh di masa depan tidak akan mampu lagi menghadapinya. Sejak saya kembali dari penjara Guantanamo dan bertemu guru sekali, lelaki tua Chang Sui yang tinggal di puncak pegunungan yang tertutup salju, saya tidak bertemu lelaki tua itu selama berbulan-bulan. Awalnya saya berpikir bahwa saya mungkin tidak akan bertemu lelaki tua ini lagi dalam waktu singkat. Namun ia tidak menyangka harus mendaki puncak gunung yang tertutup salju itu lagi dalam waktu singkat. Karena itu, bahkan guru, bisakah dia benar-benar menyelamatkan Zhang Xinyan? Saya khawatir kemungkinannya tidak lebih dari 40%, tapi ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya kesempatan. Ia hanya bisa berdoa semoga masih ada harapan untuk semuanya. Tetapi sebelum bertemu dengan tuannya, dia ingin memberi Zhang Xinyan waktu yang hangat untuk menyuruh semua orang pergi. Chen Feng diam-diam membawa Zhang Xinyan dan meninggalkan rumah sakit. Racun Zhang Xinyan sebenarnya tidak mempengaruhi tindakannya, hanya membuatnya terlihat lebih tua dalam waktu singkat. Malam Qinshi cukup meriah. Saat mal masih tutup, dia mengajak Zhang Xinyan ke lingkungan selebriti internet. Untuk pertama kalinya, kami berpegangan tangan dan berjalan di antara anak-anak muda. Pada awalnya, Zhang Xinyan sedikit tidak bisa melepaskannya karena tanda laba-laba di wajahnya. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja dan memegang lengan Chen Feng, bersandar dengan hangat di bahu Chen Feng, merasakan momen romantis pasangan itu. Hari ini, Chen Feng telah berubah dari kekikirannya di masa lalu dan mengaktifkan mode orang kaya, dengan arogan meminta Zhang Xinyan untuk membeli dan membeli. Ketika dia datang ke toko isyarat, Zhang Xinyan jatuh cinta dengan sebuah liontin. Dia awalnya hanya melihat-lihat, tetapi Chen Feng membelinya tanpa ragu-ragu, menghabiskan ratusan ribu. Saat melihat harganya, dia kaget dan tidak berani memintanya. Tapi Chen Feng menyodorkan sesuatu ke tangannya dengan dominan, dan mengeluarkan kartu bank emas bahkan tanpa berkedip. Zhang Xinyan sedikit bingung, apakah ini masih Chen gila? Mungkinkah dia berkencan dengan generasi kedua yang kaya? Awalnya saya mengira liontin ini cukup mewah, tapi siapa tahu, ini awal mula mengeluarkan uang. Saat ini, Chen Feng bukan lagi anak desa, ia memiliki pandangan yang tajam dan ahli dalam memilih toko termahal dan mewah. Hanya dalam waktu setengah jam, dia dan Zhang Xinyan tidak dapat membawa tas besar atau kecil. Saya membeli pakaian dari dalam keluar, dari atas ke bawah, dari musim semi hingga musim dingin. Abis belanja, waktunya makan. Keduanya pergi ke restoran selebriti internet dan makan kue kaligrafi dan roti kukus spesial. Zhang Xinyan, yang sudah bertahun-tahun tidak memposting di WeChat Moments, mengambil foto hidangan dan foto dirinya dan Chen Feng berpegangan tangan. Dan menulis di bawah ini, hal terindah dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Jika hidup ini tidak cukup, tunggu aku di kehidupan selanjutnya, oke. Chen Feng melihat ekspresi bahagia Zhang Xinyan, tetapi ada sesuatu yang tak terkatakan di wajahnya. Rasa asam di jantungnya.
Dia adalah pacar yang tidak memenuhi syarat, yang tidak pernah mengerti apa itu romansa. Dia tidak membawa banyak kebahagiaan dan stabilitas bagi Zhang Xinyan, melainkan membawa bahaya dan penyesalan. Kali ini ketika kita pergi ke puncak pegunungan yang tertutup salju, kita menghadapi masa depan yang tidak diketahui. Dalam hal ini, dia ingin segera memberikan kompensasi kepada Zhang Xinyan atas kebahagiaan yang dapat diberikan seorang pria kepada wanitanya dalam waktu singkat ini. Karena dia takut ini menjadi yang terakhir. Saya ingin melakukan sesuatu di masa depan, tetapi saya tidak mempunyai kesempatan. Setelah makan dan menyimpan barang-barang mereka pergi ke pagoda angsa liar besar untuk melihat kelompok penyemprot. Mendengarkan musik sederhana dan menonton tiang air yang menari, Zhang Xinyan melambaikan tangannya dengan gembira. Usai menyaksikan air mancur, kami berjalan mengelilingi Big Wild Goose Pagoda dan berfoto dengan patung Biksu Tang. Akhirnya di bioskop, mereka menonton film yang dirilis dini hari. Itu adalah film cinta berjudul X3, Goodbye X. Melihat Zhang Xinyan, yang sedang memegang popcorn, dia tidak bisa berhenti menangis. Dia berbaring di bahu Chen Feng dengan isak tangis yang tercekat, air matanya membasahi baju Chen Feng, dan dia menangis begitu keras hingga dia tidak bisa menahan diri. Faktanya, dia tahu segalanya, dia tahu bahwa dia mencintai terlalu dalam, dan dia juga tahu bahwa cintanya mungkin akan berakhir sepenuhnya dalam 7 hari. Tapi dia sangat enggan untuk melepaskannya, sangat enggan untuk melepaskannya. Chen Feng dengan lembut memeluk Zhang Xinyan, sesekali lampu berkedip, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian rambut Zhang Xinyan memutih. Dia dengan hati-hati memilih satu dan melihatnya untuk waktu yang lama. Keesokan paginya, ketika langit agak cerah, Chen Feng dan Zhang Xinyan masuk ke RV mereka bersama. RV itu besar, seperti rumah kecil. Dan mereka akan memulai perjalanan yang hanya menjadi milik mereka. Naik ke kota sekitar dan langsung ke barat. Chen Feng sedang mengemudikan mobil, dan Zhang Xinyan duduk di belakang, membaca buku dan menonton acara TV sebentar, wajar jika dia sangat pemalu. Kapanpun mereka sampai di suatu tempat dengan pemandangan yang indah, mereka berdua akan menghentikan mobilnya dan melihat-lihat. Semakin jauh ke barat laut, semakin indah pemandangannya. Zhang Xinyan jelas jarang mengunjungi tempat seperti itu. Setiap kali saya melihat lereng bukit atau kawanan sapi dan domba, saya selalu menjulurkan kepala karena penasaran. Chen Feng juga sesekali keluar dari jalan raya, memarkir mobil di tempat kosong, dan membiarkan Zhang Xinyan berlari liar di alam. Pada malam pertama, mereka menikmati semangkuk ramen daging sapi asli di kota kecil dan unik di Provinsi Longyu. Pada malam hari, mobil diparkir di samping taman, dan keduanya menikmati kelembutan satu sama lain di ruang kecil tersebut. Gila, ketika saya bercermin hari ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya jauh lebih tua dan kulit saya sedikit keriput. Zhang Xinyan tiba-tiba berkata dengan sedih sambil berbaring di pelukan Chen Feng. Setiap gadis menyukai kecantikan, dan apakah itu penampilan, tubuh atau kulitnya, itu adalah hal-hal yang paling dia banggakan. Namun kini, kecantikannya semakin memudar, yang membuatnya sangat sedih. Jika dia benar-benar mati, dia akan mati dengan indah, sehingga citranya yang paling sempurna akan tetap ada di mata Chen Feng. Dia tidak ingin Chen Feng melihat penampilannya yang jelek. Chen Feng memeluk Zhang Xinyan erat-erat dan berkata, "Kapanpun kamu berada di hatiku, kamu selalu terlihat paling cantik." Zhang Xinyan mencibir bibirnya, merasa senang dengan dirinya sendiri, dan mengepalkan tangan Chen Feng dan berkata, "Aku tidak pernah memperhatikanmu sebelumnya. Mulutmu begitu manis, kamu bertengkar denganku atau membuatku marah. Sekarang aku seperti ini, kamu begitu lembut padaku, Ham." Chen Feng tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Lihat dirimu, kamu masih punya masalah dalam bersikap lembut padaku. Kalau tidak, aku akan lebih kasar lagi padamu nanti. Bah, aku hanya memujimu, tapi kamu menunjukkan sifat aslimu, seekor anjing tidak bisa keluarkan gading." Tegur Zhang Xinyan. Chen Feng tertawa, mungkin dia sangat jahat, dia menyukai cara Zhang Xinyan memarahinya. "Gila, kapan kamu jatuh cinta padaku? Ya, kamu masih perlu memikirkan hal ini. Pada pandangan pertama, kamu berbicara omong kosong. Kamu tidak kekurangan gadis cantik sama sekali. Kamu akan memikirkanku hanya karena kamu melihatku pada pandangan pertama. Apakah kamu menyukaiku?" "Memang pada pandangan pertama, karena matamu sangat indah, tetapi jika aku benar-benar jatuh cinta padamu,
itu karena aku perlahan-lahan menyadari bahwa kita dilahirkan untuk menjadi musuh, dan kita akan menjadi musuh seumur hidup. Musuh. Sepertinya begitu. Kalau begitu mari kita menjadi musuh seumur hidup. Ingatan Chen Feng masih melekat. Ketika dia melihat Zhang Xinyan untuk pertama kalinya kali ini, dia memang tertarik dengan matanya. Itu karena mata Zhang Xinyan agak mirip dengan mata Bai Xian. Pada awalnya, karena alasan inilah saya berhubungan dengan Zhang Xinyan. Namun perlahan saya menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Zhang Xinyan, dan itu tidak ada hubungannya dengan Bai Xian. Bab 640. Setelah malam yang hangat, kami berangkat lagi. Tiongkok adalah negara multi-etnis. Saat Anda bergerak ke arah barat laut, tidak hanya pemandangan dan dataran tengah yang banyak berubah, tetapi lanskap budaya juga berubah. Sesampainya di perbatasan Longyu, di kedua sisi jalan, dalam waktu singkat akan muncul sebuah kuil yang sangat indah. Banyak orang di sini hidup dalam kemiskinan, dan rumahnya sangat bobrok. Tapi setiap kuil menarik dan indah. Di Tiongkok, ada pepatah yang tersebar luas di kalangan masyarakat. Apa yang diyakini masyarakat suatu tempat dapat diketahui dengan melihat bangunan-bangunan terindah yang ada di tempat tersebut. Tidak, bangunan terindah yang dibangun di kota besar, selain gedung pemerintahan, adalah bank. Maksudnya itu apa? Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota besar mengejar kekuasaan dan uang. Di tempat terpencil ini, meski miskin, keimanan mereka paling bersih dan paling murni. Berhenti dan berjalan di sepanjang jalan, Zhang Xinyan perlahan-lahan jatuh cinta dengan perasaan menyegarkan dan alami ini. Tidak heran beberapa orang selalu mengatakan bahwa orang harus lebih sering keluar dan mengenal orang-orang dan benda-benda di tempat yang berbeda. Saat suasana hati Anda berubah, wawasan Anda akan semakin luas. Mungkin, Anda bisa menemukan arti hidup dalam hidup ini. Xinyan, ini adalah area layanan terbesar di wilayah sekitar. Kami akan menginap di sini malam ini dan kami akan tiba di tujuan besok siang. Chen Feng mengarahkan mobilnya ke area layanan. Karena ini merupakan area pelayanan terluas di kawasan ini, banyak orang yang beristirahat akan memarkir mobilnya di sini untuk beristirahat. Oleh karena itu, area pelayanan ini terkesan sangat ramai. Zhang Xinyan masih melihat keluar jendela ketika dia tiba-tiba bertanya, "Orang gila, kamu sangat kuat, lalu apakah tuanmu adalah dewa tua yang tak terkalahkan? Pikiranmu sangat cepat." Chen Feng tertawa dan berkata, "Di mana para dewa di dunia ini? Jika ada, mereka hanya berpura-pura. Saya memanggilnya master karena dia mengajari saya banyak hal, tetapi itu tidak berarti bahwa dia lebih baik dari saya dalam aspek lain. Dia punya nama yang sangat keren, Patua Changsui, tapi sejujurnya, dia bisa dianggap sebagai setengah dewa di dunia. Lagi pula, seseorang yang bisa mendominasi dunia dengan cara tertentu hampir tidak bisa disebut dewa di dunia. Setengah dewa. Petik 2. Kamu akan segera melihatnya. Bagaimanapun, dia masih orang tua yang menarik." Zhang Xinyan menjadi sedikit penasaran ketika Chen Feng mengatakan ini. Setelah memarkir mobil dan keluar dari mobil, memang cukup banyak orang. Tepat di depan pintu toilet, ada seorang lelaki tua berpakaian jorok, berjongkok di sana dengan tongkat di tangannya. Di depannya ada sepasang catur dan sepasang go. Catur adalah permainan akhir, dan papan go kosong, dengan 4 karakter, 100 dalam satu permainan, tertulis di bagian depan. Chen Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya, betapa anehnya memiliki permainan catur di area servis. Saya juga suka bermain catur di hari kerja, jadi saya berjalan dan melihatnya. Akhir dari permainan catur adalah Gathering of Seven Stars, yang terkenal, yang bukanlah hal baru, dia merasa kecewa, menggelengkan kepalanya dan pergi. Tanpa diduga, tindakan Chen Feng langsung membuat lelaki tua itu tidak senang. Orang tua itu berkata dengan marah, "Anak muda, jangan sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, mainkan permainan berikutnya." Saat dia berbicara, matanya melebar dan dia membanting tongkatnya ke tanah. "Oh, aku masih pemarah, tapi aku lapar, jadi aku harus makan dulu." Meskipun pesta 7 bintang adalah permainan akhir klasik, bagaimanapun juga ada solusinya, jadi Chen Gila tidak punya banyak minat sama sekali. Dari sini juga terlihat bahwa lelaki tua ini tidak terlalu baik. Kami tidak berada di taman hari ini, jadi kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Pada saat ini, Zhang Xinyan juga datang, menatap lelaki tua itu,
meraih tangan Chen Feng, dan berjalan ke aula. Namun, mata lelaki tua itu tiba-tiba terfokus pada wajah Zhang Xinyan. Yah, ini adalah pola beracun yang dihasilkan oleh laba-laba tahun putih. Melihatnya, lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum. Chen Feng dan Zhang Xinyan masuk ke lobi, seperti pusat perbelanjaan besar dengan segala jenis makanan. Mereka masuk ke restoran Sichuan dan memesan beberapa masakan rumahan. Setelah bekerja keras sepanjang waktu, akhirnya saya bisa istirahat sejenak. Mereka berdua sedang menunggu makanan, tiba-tiba terdengar suara keras dari meja sebelah mereka. Kak, ini semua sayuran yang tidak berguna, aku tidak akan memakannya. Seorang remaja laki-laki tampan mengambil seporsi daging babi suwir dengan paprika hijau dengan sumpit, lalu berkata dengan ekspresi jijik. Di sebelahnya, seorang gadis berwajah manis menghibur anak laki-laki itu, Xiao Hai, jangan disengaja. Ini bukan rumah. Makanlah sesuatu. Aku tidak akan memakannya. Anak laki-laki kecil itu memiliki temperamen buruk dan melemparkan sumpit miliknya di atas meja. Dengan kekuatan besar, sumpit itu memantul dan terbang langsung menuju Zhang Xinyan. Zhang Xinyan merunduk secara naluriah, tetapi Chen Feng di sampingnya memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat serta meraih sumpit dengan satu tangan. Wajah Chen Feng langsung berubah jelek. Bagaimana dia masih bisa bertemu dengan playboy generasi kedua yang belum pernah keluar dari area servis? Bajingan kecil ini telah hidup dengan pakaian bagus dan makanan enak sejak kecil, dan mereka tidak tahu apa arti kerja keras. Dia berkata dengan marah kepada pemuda itu, "Nak, ketika kamu keluar, hilangkan amarahmu. Ini bukan rumahmu. Tidak ada yang akan memanjakanmu. Dari mana asalmu dan berani bicara seperti ini padaku? Kamu tahu aku siapa itu?" Setelah mendengar ini, pemuda itu tiba-tiba melompat dan menolak untuk diajari sama sekali. Di belakang pemuda itu, 4 pria berbaju hitam juga melangkah maju. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Mengapa generasi kedua kaya dan pejabat generasi kedua ini semuanya memiliki kebajikan seperti ini, suatu kebajikan yang pantas untuk dikalahkan? Tepat ketika dia hendak marah, dia melihat gadis berwajah manis itu berdiri dan berteriak pada pemuda itu, "Xiao Hai, jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan pernah peduli padamu lagi." Momentum pemuda itu ditekan, dan segera dia mendengus tidak yakin lalu duduk. Keempat pria berbaju hitam juga mundur ke kejauhan. Wajah gadis itu berubah, dia mendatangi Chen Feng dan Zhang Xinyan, dan meminta maaf dengan sangat malu, "Maaf, saya meminta maaf kepada Anda atas nama saudara laki-laki saya, dan saya harap Anda dapat memaafkan saya, dia masih anak-anak." Chen Feng terdiam dan sangat gelisah. 5 atau 6 tahun, masih anak-anak. Namun, gadis itu cukup terpelajar dan dia tidak mau melanjutkan masalah ini lebih jauh, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, tidak apa-apa." Gadis itu membungkuk dan memberi hormat sebelum kembali ke tempat duduknya. Namun anak laki-laki itu masih saja mengoceh dan masih tidak mau makan. "Gila, ayo kembali ke RV setelah makan." Zhang Xinyan mengerutkan kening. Jelas dia juga diganggu oleh pemuda itu. Selain itu, dia takut Chen Feng tidak akan bisa mengendalikan amarahnya dan akan berkonflik dengan bocah itu lagi. Chen Feng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya terukur." Untuk menjaga suasana hati Zhang Xinyan, dia bersedia menanggungnya. Anak kecil ini beruntung hari ini. Saat ini, 5 pelanggan lagi memasuki toko dan duduk di meja bundar di tengah. Chen Feng melihat ke belakang dan tiba-tiba mengerutkan kening. Kelima orang ini memiliki tubuh yang stabil dan aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah praktisi. Tidak hanya itu, masing-masing memiliki senjata tersembunyi. Salah satu dari mereka membawa pistol di pinggangnya. Dia diam-diam berpikir, nasib buruk apa yang dia alami hari ini, mengapa dia menemui hal buruk seperti itu. Rupanya, kelima orang ini datang demi sepasang saudara kandung itu. Memikirkan hal ini, dia memperingatkan Zhang Xinyan, "Xinyan, makanan ini mungkin sibuk, jangan takut nanti, duduk dan santai saja." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.